Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan menginformasikan bagi teman-teman yang membutuhkan modul terbaru untuk bahan belajar menghadapi ujian seleksi penerimaan P3K Teknis tahun 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Seluruh modul tersedia untuk seluruh formasi P3K, baik jabatan fungsional teknis, jabatan pelaksana, jabatan guru, dosen maupun formasi tenaga kesehatan. Setiap satu modul hanya untuk satu formasi, yang berisi rangkuman pokok materi ujian sesuai dengan Permenpan RB terupdate dan soal-soal latihan kompetensi teknis antara 200 sampai 400 soal, berikut dengan pembahasannya, 100 soal kompetensi manajerial, 100 soal kompetensi sosiokultural dan 100 soal wawancara. Modul berupa file PDF dengan harga promo mulai Rp50.000. Jika teman-teman berminat membeli dan mendapatkan modul untuk belajar lebih awal agar lebih matang, silahkan teman-teman menghubungi admin dari link di bawah ini, untuk memesan dan memilih formasi. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Di dalam video ini kita akan mulai belajar bersama dengan mengenal lebih dalam mengenai deskripsi formasi jabatannya, meliputi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya serta kita akan membahas soal latihan kompetensi teknis formasi jabatannya. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita mulai dengan yang pertama. Analis investigasi dan pengamanan perdagangan merupakan jabatan fungsional tertentu di lingkungan Kementerian Perdagangan. Contohnya adalah analis investasi dan pengamanan perdagangan di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. 2. Kompetensi umum yang harus dimiliki oleh seorang analis investigasi dan pengamanan perdagangan antara lain integritas, semangat berinovasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, kepemimpinan, kejujuran dan etika, komitmen, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan penguasaan diri. Sedangkan untuk kompetensi khususnya meliputi pengetahuan dan pemahaman tentang perdagangan internasional, keahlian analisis dan investigasi perdagangan, serta pemahaman tentang regulasi perdagangan. 3. Tugas pokok seorang analis investigasi dan pengamanan perdagangan antara lain melakukan analisis dan investigasi terhadap kasus-kasus perdagangan yang terjadi, menyusun strategi dalam rangka pengamanan perdagangan, serta menyusun kebijakan dalam bidang analisis dan investigasi perdagangan. Tanggung jawabnya meliputi menjaga keamanan dan ketertiban dalam perdagangan, menyelenggarakan pencegahan terjadinya kasus perdagangan ilegal, serta memberikan rekomendasi terkait tindakan pengamanan perdagangan. 4. Tempat tugasnya adalah di unit kerja yang terkait dengan analisis dan investigasi perdagangan, biasanya di Kementerian Perdagangan. 5. Mereka bekerja dengan melakukan analisis mendalam terhadap kasus-kasus perdagangan yang terjadi, melakukan investigasi terhadap kasus perdagangan ilegal atau curang, bekerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pengamanan perdagangan, serta menyusun kebijakan dan strategi dalam rangka pengamanan perdagangan. 1. Apa yang menjadi tanggung jawab seorang analis investigasi dan pengamanan perdagangan? A. Melakukan audit internal perusahaan. B. Melakukan analisis data untuk mengidentifikasi potensi kecurangan perdagangan. C. Menyusun strategi pemasaran produk. D. Mengelola keuangan perusahaan. E. Melakukan pelayanan pelanggan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Melakukan analisis data untuk mengidentifikasi potensi kecurangan perdagangan. Penjelasan, seorang analis investigasi dan pengamanan perdagangan bertanggung jawab untuk melakukan analisis data guna mengungkap potensi kecurangan dalam perdagangan. 2. Tugas utama seorang analis investigasi dan pengamanan perdagangan adalah A. Membuat rencana strategis perusahaan. B. Melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum. C. Menyusun laporan investigasi. D. Menyusun kontrak kerjasama dengan pihak eksternal. E. Menjalankan operasional produksi perusahaan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Menyusun laporan investigasi.
Penjelasan, tugas utama seorang analis investigasi dan pengamanan perdagangan adalah menyusun laporan hasil investigasi yang telah dilakukan. 3. Prosedur kerja yang harus diterapkan oleh seorang analis investigasi dan pengamanan perdagangan meliputi: A. Melakukan penyelidikan tanpa alat bantu. B. Mengabaikan pemeriksaan dokumen yang relevan. C. Menyampaikan temuan investigasi tanpa analisis. D. Mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. E. Mengabaikan etika kerja. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Penjelasan, seorang analis investigasi dan pengamanan perdagangan harus mengikuti prosedur kerja yang telah ditetapkan dalam standar operasional prosedur. 4. Pengetahuan apa yang harus dimiliki oleh seorang analis investigasi dan pengamanan perdagangan? A. Pengetahuan tentang pertanian. B. Pengetahuan tentang seni rupa. C. Pengetahuan tentang pasar modal. D. Pengetahuan tentang hukum perdagangan internasional. E. Pengetahuan tentang musik. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pengetahuan tentang hukum perdagangan internasional. Penjelasan, seorang analis investigasi dan pengamanan perdagangan harus memiliki pengetahuan yang baik tentang hukum perdagangan internasional untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. 5. Kompetensi apa yang harus dikuasai oleh seorang analis investigasi dan pengamanan perdagangan? A. Kompetensi dalam bidang kuliner. B. Kompetensi dalam keuangan perusahaan. C. Kompetensi dalam manajemen sumber daya manusia. D. Kompetensi dalam analisis data dan investigasi. E. Kompetensi dalam desain grafis. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Kompetensi dalam analisis data dan investigasi. Penjelasan, seorang analis investigasi dan pengamanan perdagangan harus memiliki kompetensi dalam analisis data dan investigasi untuk dapat melakukan tugasnya dengan efektif. 6. Apa kewajiban seorang analis investigasi dan pengamanan perdagangan dalam melaksanakan tugasnya? A. Melakukan pekerjaan dengan asal-asalan. B. Membiarkan aktivitas perdagangan yang curang berlangsung. C. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama investigasi. D. Mengabaikan arahan atasan. E. Menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama investigasi. Penjelasan, seorang analis investigasi dan pengamanan perdagangan memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama menyelesaikan tugasnya. 7. Mengapa kedisiplinan menjadi hal penting bagi seorang analis investigasi dan pengamanan perdagangan? A. Agar dapat menyalahgunakan kekuasaan. B. Agar dapat menjalankan tugas dengan efektif dan efisien. C. Agar tidak perlu mematuhi peraturan yang berlaku. D. Agar dapat menikmati waktu luang lebih banyak. E. Agar dapat melakukan penyelesaian masalah dengan cepat. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Agar dapat menjalankan tugas dengan efektif dan efisien. Penjelasan, kedisiplinan sangat penting bagi seorang analis investigasi dan pengamanan perdagangan agar dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien. 8. Kolaborasi dengan pihak lain seperti kepolisian, instansi pemerintah, dan pihak swasta menjadi bagian penting dari pekerjaan seorang analis investigasi dan pengamanan perdagangan. Mengapa hal ini penting? A. Agar dapat menjalankan tugas sendirian tanpa kerjasama. B. Agar dapat memperoleh keuntungan pribadi. C. Agar dapat memperluas jaringan kerjasama. D. Agar tidak perlu berkomunikasi dengan pihak lain. E. Agar dapat memperoleh promosi jabatan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Agar dapat memperluas jaringan kerjasama. Penjelasan, kolaborasi dengan pihak lain penting bagi seorang analis investigasi dan pengamanan perdagangan untuk dapat memperluas jaringan kerjasama dan mendukung proses investigasi. 9.
Bagaimana cara yang tepat dalam menyusun laporan hasil investigasi untuk seorang analis investigasi dan pengamanan perdagangan? A. Menyajikan laporan tanpa analisis data. B. Menyajikan laporan dengan informasi yang belum terverifikasi. C. Menyajikan laporan dengan bahasa yang sulit dipahami. D. Menyajikan laporan dengan ringkas, jelas, dan objektif. E. Menyajikan laporan tanpa menyertakan rekomendasi. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Menyajikan laporan dengan ringkas, jelas, dan objektif. Penjelasan, seorang analis investigasi dan pengamanan perdagangan harus menyusun laporan hasil investigasi dengan ringkas, jelas, dan objektif agar mudah dipahami oleh pihak terkait. 10. Mengapa penting bagi seorang analis investigasi dan pengamanan perdagangan untuk terus mengembangkan diri? A. Agar tidak perlu mempelajari hal baru. B. Agar dapat tetap berada pada zona nyaman. C. Agar dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas kerja. D. Agar tidak perlu mengikuti perkembangan teknologi. E. Agar dapat mengabaikan perubahan dalam dunia kerja. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Agar dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas kerja. Penjelasan, seorang analis investigasi dan pengamanan perdagangan harus terus mengembangkan diri untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas kerja dalam menghadapi tuntutan dunia kerja yang terus berubah. Oke, baiklah kawan-kawan semua. Kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita. Semoga bermanfaat dan semoga kawan-kawan semua dapat lulus mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K dari awal sampai akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.